Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya kita mendapatkan sebuah update terbaru untuk proyek Kodrat kedua karya Bang Charles Ghazali, yang dimana akhirnya di film ini udah menampilkan awal 9 menit di acara JFF tahun 2024 di kota Yogyakarta. Dan akhirnya film ini mendapatkan komentar yang sangat positif dari para fans dan juga para netizen Indonesia di luar sana, coy. Dan akhirnya film ini akan mendapatkan trilogi plus dengan satu spin-off yang akan mereka rilis di studio Magma Pictures yang satu ini, men. Wow, kira-kira seperti apakah hasil triloginya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, kemarin gue udah pernah bahas mengenai Kodrat kedua, jadi mana kemungkinan kita udah mendapatkan semua berbagai macam adegan first looknya yang udah dirilis oleh pihak Magma Pictures dan juga sang sutradara Charles Ghazali di Twitter dan juga di berbagai macam sosial media yang lainnya ya. Dan akhirnya kita bisa melihat ada berbagai macam adegan pertarungan si Kodrat ini dengan berbagai macam para iblis, dan juga adegan yang membuat gue tuh makin tertarik dengan film Kodrat kedua yang satu ini. Nah, film Kodrat First ini sebenarnya udah pernah dimulai semenjak tahun 2022 kalau nggak salah ya, yang dimana akhirnya itu juga diteruskan oleh film Pemukiman Setan, yang katanya film ini akan menjadi bagian untuk Kodrat First alias Kodrat Universe. Waduh, sekarang udah main konsep universe-universean nih. Dan sekarang kita mendapatkan sebuah update terbaru dari Magma Pictures yang mengatakan kalau film Kodrat ini akan dibuatkan trilogi awal. Wow, jadi udah fix ya kalau si Magma Pictures ini yang merupakan studio yang udah pernah menggarap berbagai macam film-film horor yang ada di Indonesia, termasuk dengan film Kodrat yang satu ini. Jujur, gua adalah fans film Kodrat, apalagi Vino G. Bastian udah berhasil membangkitkan tokoh yang udah ia perankan itu ke dalam film yang satu ini dengan ala-ala John Constantine yang sangat oke banget ya. Tapi ini adalah sebagai film kearifan lokal, dimana akhirnya dia menjadi seorang ustadz yang berhasil meruqyah berbagai macam para iblis-iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu akan menjadi musuh utamanya di berbagai macam film-film Kodrat yang akan ada di tahun depan, cuy, seperti itu. Dan akhirnya Kodrat kedua udah merilis 9 menit awal untuk film Kodrat kedua yang satu ini di acara JFF tahun 2024 di kota Yogyakarta. Dan akhirnya kita mendapatkan berbagai macam ulasan dan juga reaksi dari para netizen di Indonesia yang mengatakan kalau film ini di bagian openingnya aja sudah ada berbagai macam jump scare dan juga adegannya unik banget dari Kodrat, dan juga ada berbagai macam tense horror yang dibangun dengan bagus oleh Pak Charles Ghazali ini, man, seperti itu. Dan katanya Kodrat akan tampil sebagai tokoh utama yang begitu signifikan dan juga sangat heroik sekali nih. Wow, karena maaf men, gue masih ingat di grup gua aja Kodrat ini masih kita debatkan apakah ini film superhero atau film agama atau film horor. Well, kalau gua sih bisa menyatukan semua genre ini ya, karena lagi-lagi ada unsur superhero-nya, ada unsur agamanya, dan juga ada unsur dramanya, dan juga islami, dan juga actionnya, seperti itu ya. Mengerti itu kalau gua sih lebih menggambarkan kalau si Kodrat ini seperti kayak John Constantine yang ada pada DC Universe yang
yang satu ini, karena semua konsep itu akhirnya dituangkan ke dalam konsep Ustadz Kodrat yang satu ini men, seperti itu. Apalagi Vino G. Bastian ya, wow, memang background dia sebagai tokoh action juga oke. Apalagi dia udah berperan bagus di film Wiro Sableng tahun 2017 men. Wow, gokil ya. Dan sekarang akhirnya kita akan membahas mengenai semua berbagai macam project-project yang ada pada Kodrat Universe yang satu ini, yang dimana akhirnya universe ini diberikan sebuah judul Kodratverse Trilogy Plus One, yang berarti film ini akan mendapatkan 3 film utama sekaligus film spin-off dari Kodratverse yang satu ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai Kodrat kedua yang posternya sudah ada di studio Magma Pictures yang satu ini ya. Dan akhirnya kita bisa melihat poster ini menggambarkan Ustadz Kodrat yang sepertinya akan melawan iblis yang berbeda lagi. Kalau di film pertama dia melawan iblis Aswala yang berbentuk seperti anjing hitam yang sangat besar. Nah, kalau di film kedua ini, si Ustadz Kodrat akan melawan iblis banteng sepertinya, karena dari bentuk siluetnya dan juga dari bentuk iblisnya, dia sepertinya adalah iblis banteng yang ada tanduk di bagian sebelah kiri dan juga kanan, dan juga sepertinya badannya sangat gede banget. Oke, jadi kemungkinan di film Kodrat kedua ini bisa aku asumsikan kemungkinan akan pakai CGI yang sangat gede banget, karena kalau mereka udah pakai main iblis-iblisan ataupun main fantasi seperti ini, pastinya mereka akan pakai CGI yang sangat gede banget, atau mungkin mereka pakai practical effect yang dimana akhirnya si aktor akan pakai kostum untuk memerankan iblis yang satu ini. Kalau gue sih ya, gue lebih suka dengan aktor itu akan pakai practical effect saja, alias pakai kostum untuk memerankan sang iblis bertanduk seperti ini ya, seperti itu. Jadi well, akhirnya villainnya udah beda lagi, bukan si Aswala lagi ya, tapi gue percaya Aswala akan kembali di Kodratverse yang satu ini. Dan akhirnya itu kejadian di film Kodrat ketiga yang ada di bagian posternya seperti yang udah tampilkan di layar yang satu ini ya. Seperti yang kalian lihat, kalau si Kodrat ini kemungkinan dia akan kembali melawan Aswala lagi men. Waduh, ini kenapa lagi ya? Karena di film pertama aja si Aswala udah saking OP-nya, dia berhasil membunuh beberapa warga di sana dan juga berhasil membuat satu kampung itu menjadi kampung yang penuh dengan kekeringan dan juga seperti kayak dilanda sebuah azab ya, seperti itu. Maka dari itu kemungkinan Aswalanya akan kembali sebagai film utama dan si Kodrat akan menjadi superhero-nya di film yang satu itu men, seperti itu. Jadi well, akhirnya ini menjadi hal yang bagus banget sih. Dan kalau gue boleh berteori ya, semoga aja di film Kodrat Universe ini semua iblis-iblisnya ada wujud humanisnya. Kan seperti kalian tahu ya, di film Kodrat aja semua iblis-iblis itu ada wujud manusianya, ada wujud seperti kayak iblis Azazel atau Lucifer atau berbagai macam iblis-iblis yang lainnya, yang dimana mereka semua memiliki wujud humanoidnya dan juga bentuk monsternya. Kata dari itu ya, kalau misalkan film Kodrat ini akan berfokus kepada tema fantasi, mendingan saran gua semua iblis-iblisnya harus pakai ada wujud humanoidnya. Mungkin dia pakai armor kayak, atau mungkin dia pakai practical effect yang begitu gila. Well, kita tunggu aja mengenai film Kodratverse yang satu ini. Dan juga ada sebuah spin-off yang berjudul A New Evil. Wow, oke lah ya. Tapi kalau New Evil ini gua nggak tahu ya apakah ini adalah sebuah film yang nyambung kepada Kodrat atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan ini akan menjadi sebuah spin-off bagi kisah Ustadz Kodrat yang ada pada trilogi yang satu ini. Dikarenakan dari bentuk posternya ini berbeda banget dengan poster yang ada pada film Kodrat yang kebanyakan memakai elemen api dan juga elemen kegelapan dan juga perlu suasana yang mencekam, dan juga ada tampilan Ustadz Kodrat yang ada pada poster tersebut. Sedangkan di poster spin-off ini nggak ada posternya si Vino G. Bastian, tapi cuman ada sebuah gambar cewek pengantin yang juga dandanannya juga sangat mengerikan men, seperti itu. Maka dari itu gue sebagai fans, gue nggak tahu ya apakah ini akan nyambung kepada Kodrat di kisah utamanya, tapi yang jelas gue pengen tahu bagaimana hasilnya coy. Dan juga gue baru tahu men, kalau untuk film Pemukiman Setan itu adalah sebuah film yang dimana satu universe dengan Kodrat men. Anjir, gue baru tahu sobat, karena pas gue cek lagi filmnya memang di bagian endingnya ada unsur superhero nya yang dimana
mana di bagian endingnya sang MC diberikan sebuah pusaka hebat dari orang misterius di film Pemukiman Setan tersebut ya. Di mana film itu ada berbagai macam gore-gore seperti darah yang terbelah dan juga ada tubuh-tubuh yang berkelimpangan ya. Jadi itulah sebuah film yang bertemakan horror gore yang sangat gokil banget ya, dan gua sebagai fan cukup suka mengenai hasilnya, dan gua bertahu kalau film itu akan satu universe dengan kodrat ini pak, karena di bagian poster ini kita bisa melihat ada juga poster Pemukiman Setan pertama dan juga Pemukiman Setan kedua. Waduh, jadi Charles Ghazali udah mengumumkan ada sequel juga untuk film Pemukiman Setan yang satu ini men. Oke, seperti yang kalian tahu kalau film ini akan dibintangin juga oleh Maudy Afrosina. Wow, aktris favorit gua yang ada pada tema horor yang satu ini men, seperti itu. Oke, dan by the way untuk film pertamanya aja gua udah salut banget bagaimana plot ceritanya, bagaimana logat semua tiap karakternya, bagaimana tense-nya, bagaimanakah suasana vibe horornya, musiknya, gore-nya, semuanya oke banget pak. Gua suka banget mengenai film Pemukiman Setan, apalagi juga ada unsur superhero-nya yang dimana pakai ada pusaka yang legendaris lah, atau ada berbagai macam efek CGI yang begitu oke. Itu gua suka banget man. Makanya gua sebagai fans gua cukup suka akhirnya semua pihak-pihak di Indonesia itu mereka tuh mau membuatkan sebuah film superhero tapi dengan dibalut dengan tema horor. Dan juga ada kemungkinan kalau film Pemukiman Setan dan juga kodrat ini akan bertemu satu sama lain, mungkin seperti kayak film Avengers kali ya tapi bertemakan horor dan juga bertemakan supernatural seperti itu. Dan gue curiga Pak Charles Ghazali ini akan mengumumkan beberapa project yang belum ada di studio Magma Pictures sebagai bagian untuk kodrat universe yang satu ini. Jadi gue rasa filmnya bukan cuma ini aja, ada banyak banget semua film-film dari Pak Charles Ghazali ini akan tampil di universe-nya kodrat yang satu ini untuk memperluas semua universe yang satu ini man, seperti itu. Sama halnya dengan MCU dan juga DCU yang kita kenal selama ini telah membangun semua universe-nya yang semakin luas dengan film layar lebar, series, spin-off ataupun TV presentation kalau di Marvel ya, seperti itu. Wow, ini pasti bakal lebih gokil ya, dan semoga aja film-film ini akan menjadi film horror action yang jauh lebih oke, dan juga nuansa superhero juga nggak akan mati di Indonesia men. Sambil kita menunggu bagaimana update dari Bumi Langit Cinematic Universe karya Joko Anwar yang satu ini men. Oke? Oh, gokil. Dan kabarnya kodrat kedua resmi akan tayang di tahun 2025. Wow, oke. Jadi udah ada Marvel, udah ada DC, sekarang mereka juga menambahkan kodrat first ke Indonesia yang satu ini. Mantap, gua suka men. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai kodrat trilogi yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Aja semuanya. Woo!